Halo Rita, long time no see. Kangen didandanin loh. Hai, ada Arta, ada Mbak Ana. Mbak Ana seru banget kemarin ngobrol sama Mbak Caca. Hari ini selamat hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus buat teman-teman yang merayakan, dan selamat mempersiapkan Lebaran buat teman-teman yang bentar lagi menghadapi Lebaran di rumah aja. Dan malam hari ini saya akan ngobrol sama teman saya yang udah pernah di sesi awal ngebahas tentang gimana mindfulness lewat mencuci piring. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang lain soal the urban myth called supermom. Kemarin aku udah, sambil aku tulis ya. Kemarin aku di Insta Stories udah nanya ke temen-temen tentang ngerasa gak sih kalau sebagai perempuan maupun sebagai ibu itu kayak dapet tuntutan untuk menjadi perfect dan tekanan untuk menjadi perfect gitu. Dan 90% menjawab iya banget. Jadi bukan cuma iya biasa, tapi kalau pakai skala termometer emosi tuh kayak dari 1 sampai 10 tuh 10, ya nggak sih? Dan itu tuh berbahaya banget buat kesehatan mental kita loh sebagai manusia di tubuh perempuan. Dan bahkan tadi udah ada temen aku yang nge-share, Amira Ali bilang bahkan yang bikin menekan perempuan itu juga perempuan lagi. Jadi ini siklus mata rantai yang harus kita putus ya. Oke, sip. Halo, ada Kak Yani juga. Hai. Hai, halo, Halo. hai Oke. semuanya. Mm-mm. Lo lihat gak sih ini rambut gue tuh ancur-ancuran banget ya. Sejujurnya gue tuh abis dipijit sama suami gue. Karena kayak tangan kiri gue tuh udah gak bisa take it anymore gendongin anak gue setiap hari. Terus Berat ya. dipijit sampai kepala ternyata beratnya. Terus jadi kayak oke deh, daripada nanti IG live gue sempoyongan, mendingan udah I'd rather look like hell tapi kepala gue ringan ya Iya. daripada Self ya care is gitu a deh. must ya. Iya, self care is a must dan kadang-kadang it cannot wait. Jadi ya udah gitu. Selamat malam. Mm-mm. Makin banyak teman-teman yang berkumpul, Mm-mm. Jadi tadi dan udah sempet senangnya ngomong-ngomong apa aja? belum, baru kenalan doang. Senangnya tuh sekarang dari Instagram Live langsung bisa jadi IGTV. Iya, iya, iya. Jadi nggak usah Jadi yang nggak repot-repot sempet lagi. nonton bisa ini ya, Mm-mm. bisa Iya. catch up. Oke, nah tema topik malam ini di Hari Kebangkitan, kami mau Iya. memperingati dan mengajak teman-teman perempuan dan masyarakat kita juga bangkit gitu ya. Yo, Bukan bangkit tubuhnya, tapi bangkit kesadarannya. bangkit jiwanya juga ya. Iya, bangkit jiwanya seperti lagu Indonesia Raya ya. Supaya teman-teman itu makin bisa merasakan hidup yang sebenar-benarnya, hidup C. Hari Iya. ini aku ngobrol bareng sama Ruth Tiarma. Lu di sini Hai mau guys. dipanggil Dame apa Ruth? Ya terserah aja yang lebih comfortable buat lo ya, mungkin karena kita lebih familiar manggil on college name basis, jadi manggil Dame juga nggak apa-apa sih gitu. Oke. Oke. Nah, aku sama Dame itu teman kuliah di Atma Jaya, terus ketemu lagi pas Dame kita sama-sama sempat ngajar bareng di Ya. psikologi Atma. Aku pernah ngundang Dame juga ngajar di kelas aku, terus kita suka ngobrol chit-chat gitu dan berlanjut sampai sekarang. Oke, Dame mau memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang baru ikutan. Oke, hai semuanya, selamat malam. Thank you for being here. Nama saya Ruti Armadame. Saya sama seperti Anas dari Alma Mater Psikologi Unika Atmajaya juga. Setelah itu saya lanjut S2 di UK, ambil Social and Market Research. Terus kemudian pekerjaan saya mostly adalah di advertising, ATL, terus 2 tahun terakhir di BTL. Terus setelah menikah saya di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak sambil
kadang-kadang freelance marketer, terus cuma sekarang udah mulai dikurangi ya, karena saya baru aja membuat bersama dengan mantan kolega saya baru aja membuat platform for mindful homemaking yang akunnya saya pakai sekarang ini gitu. Tadi coba jelasin dikit apa ITL, BTL, apa bukan BTS, Oh, maksudnya Korea ya? ATL, above the line marketing, advertising yang kayak iklan TV gitu ya. Terus kalau BTL tuh experiential marketing event gitu-gitu lah ya. Jadi yang kamu datang ke sebuah eventnya brand itu saya ngerjain gitu. Jadi sebenarnya Dame ini hashtagnya bukan ibu biasa, alias dia ini juga dulu di behind the scene, di belakangnya campaign-campaign marketing dan brand ya. Iya, dan kelegaannya sebelum- luar biasa setelah aku tidak bekerja lagi di situ. Aduh. Gitu, Dan jadi lebih sebenarnya balance. sebelum membuat campaign-campaign apapun itu sebenarnya ada risetnya. Jadi kalau kita punya kemampuan riset bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat buat masyarakat, Iya. atau bisa membuat orang lebih konsumtif tanpa berpikir kenapa sih harus melakukan itu. Iya, dan saya mengundang orang-orang yang dari mahasiswa yang sekarang lagi belajar psikologi untuk mungkin kalau mau keluar comfort zone, coba deh kerja di marketing gitu, karena because we really need the paradigm that we had and we got ketika kita kuliah gitu dalam memahami manusia. Sekarang kan soalnya gara-gara pandemi ini goncang banget nih ya, so we will have to come up with a brand new approach dalam memahami consumer kita gitu. Semuanya berubah, jadi approach-nya juga mesti berubah gitu. Iya, boleh kasih kuliah online nih kayaknya Bu tentang Aduh. consumer marketing insight ya. Aduh. Dame juga mata kuliah yang diajar sama Mbak Ruth ini di psikologi Atma itu psikologi periklanan, psikologi apa lagi Bu? Sebelumnya pelatihan, cuma tahun ini kayaknya aku nggak ambil pelatihan lagi ya, karena secara di lapangan udah jarang, udah nggak pernah bisa dibilang ya pegang pelatihan, tapi aku pengantar kewirausahaan nanti. Oke, sesuai ya sama tema hidup sekarang ya. Iya. Terdampar ke situ jadinya, Nas. Tapi menarik banget mata kuliah psikologi periklanan ini, salah satu topik mata kuliah yang biasanya peminatnya banyak ya pas lagi ngajar ya. Pas lagi ngajar, aku nggak tahu ya, mungkin karena dia tuh sekarang mesti anak PIO. Dulu kan bebas nih, lo mau klinis sosial apa segala macam boleh masuk gitu. Anak PIO jadi kayak 20-an, 25, 30 gitu. Itu banyak nggak sih? Gue nggak tahu ya, itu kayak nggak terlalu relatif, nggak terlalu tapi banyak. Menarik. Iya, maksudnya teman-teman pernah sadar nggak sih di belakang iklan-iklan itu orang-orang psikologi juga gitu, jadi bisa dipakai dan ilmu kita tuh bisa dipakai di mana aja. Anyway, kita sekarang lagi mau ngomongin soal Supermom yang ini lebih relate mungkin sama semua orang yang tinggal di Indonesia, baik yang sudah menjadi ibu ataupun belum menjadi ibu, atau tapi hidup di tubuh manusia perempuan di Indonesia biasanya rebek ya sis ya. Iya, dan makin rebek lagi. Iya. Mungkin kalau dari pengamatan aku, kan kita jadi punya pengalaman yang berbeda karena Dami sudah menikah dan punya anak hampir setahun ya sekarang ya. Aku dari perspektif single in relationship, tapi juga mengamati situasi lah gitu. Jadi kalau dari pengamatan aku nih, Dami kayak orang itu seneng banget menjadikan pernikahan itu sebagai the ultimate goal of life. Yes. Dan menjadikan memiliki anak adalah paripurna kesempurnaan hidupku. Iya. Sehingga kita kalau itu menjadikan itu sebagai the ultimate goal of life, kita jadinya invest mentally, invest emotionally sangat tinggi, ekspektasi kita tinggi banget, dan begitu ternyata kok tidak seindah postingan di Instagram ya, kok punya anak nggak selucu Gempi ya, jadi kita tuh lebih mudah emotional breakdown. Yes. Karena kok nggak kayak gini, nggak kayak yang saya harapkan. Apalagi kalau kemarin aku sempat bahas sama Mbak Caca Tengker bahwa salah satu konsep yang salah, mindset yang salah untuk punya anak adalah berharap anak itu menjadi sumber cinta atau sumber kebahagiaan. Padahal punya anak itu yang ada kita harus memberi dan memberi. Dia tidak mengerti waktu, teman-teman. Nangis harus kasih makan sekarang. Pengen mamanya di toilet digedor-gedor. Itulah kondisi realnya menjadi ibu. Gitu. Yes. Dan kalau gue boleh nambahin ya, maksudnya, so many people, sangat banyak anak muda, bahkan sebenarnya mungkin seusia gue yang sudah
bisa dibilang sudah tidak muda lagi ya, tapi belum menikah dan sangat ingin menikah, gue tanya, lo kenapa sih pengen menikah? Ya supaya kalau nanti gue udah tua, gue udah sakit-sakitan, ada yang ngurus. Sekarang kalau misalnya nanti nih ya belum tua, tahu-tahu suami lo yang sakit-sakitan, lo mau nggak ngurus gitu loh? Karena kan it works both way nih gitu. Iya. Jadi sama kayak anak juga, ya supaya ada yang gue apa namanya, yang nanti nemenin gue kalau misalnya gue Iya. udah di ini. Lo kalau misalnya nanti lo yang mesti ngurusin anak lo karena ternyata dia terlahir dalam keadaan yang istimewa, Berkebutuhan khusus. bagaimana gitu loh. Maksudnya suka nggak berpikir both ways gitu. Dan maksudnya gini, bener banget Nas yang lo apa, orang tuh jadi breakdown ketika ekspektasinya tinggi dan menempatkan ini sebagai the ultimate goal, karena ketika lo menjadi orang tua itu terutama ketika sebelumnya lo sudah pernah bekerja dengan orang dewasa gitu, Iya. lo tidak mendapatkan acknowledgement yang selama ini lo pikir biasa aja, padahal sebenarnya sangat melegakan hati. Acknowledgement tuh bukan berarti hanya duit ya, tapi Pengakuan kayak ya, pengakuan. pengakuan. Seperti Iya. misalnya, bukan selalu duit, bukan selalu lo dapet raise atau promotion, tapi kayak ketika bos lo rely on you dalam ini presentasi ini, lo harus ada, gue nggak maunya yang dihandle sama lo, atau klien yang milih lo specifically untuk ngehandle gitu. That's an acknowledgement gitu. Tapi ketika lo menjadi orang tua, nobody pats my back ketika gue berhasil memandikan anak gue yang udah selincah belut dan gak kepleset gitu. Itu kan menurut gue it's an achievement. Iya. I gave a lot ya untuk itu gitu. Terus apa, I risk a lot untuk itu, tapi gak ada nggak sih gue that pat on my back gitu loh, karena gak ada yang menyaksikan gitu. Dan itu yang membuat sering sekali gue merasa kosong gitu, karena kayak aduh ini kenapa sih I feel so alone gitu. Bahkan di Kebayang awal-awal ya. baru lahiran, Dami sempat cerita, aku inget kayak kan menyusui itu perjuangan ya, walaupun kita dari lahir maksudnya dari remaja kita punya payudara, teman-teman harus belajar menyusui karena ada tekniknya. Sama seperti belajar parenting, itu harus belajar karena kita nggak I woke up this way. Punya 2-3 tipe anak, belajar lagi 3 tipe anak ini customer yang berbeda, jadi caranya juga berbeda. Nah waktu itu Dame pernah cerita kan betapa juga mungkin ibu-ibu teman-teman yang di sini ngerasain ya, betapa isu berat badan anak nih sensitif banget ya. Ya. Itu salah satu yang gue berkomitmen, gue nggak akan pernah ngepost berat badan anak gue. Gue tidak akan pernah ngepost tabungan ASI gue di dalam kulkas, karena ya berat badan anak dan ASI di dalam kulkas itu adalah hal yang nggak akan pernah gue post, baik di stories maupun di feed ya, dalam di platform sosial media apapun, karena menurut gue tidak ada faedahnya gitu. Kenapa? Maksudnya orang suka bilang iya buat motivasi, ya jadiin aja wallpaper handphone lo, kan motivasi buat lo sendiri. If somebody really needs a motivation from you, they're gonna ask untuk, hai Mek, kirimin dong tabungan ASI lo, foto tabungan ASI lo yang ada di kulkas. But nobody ever ask, berarti ya udah emang nobody ever wants that kind of inspiration. So why bother lo mesti ngepost. Dan seringkali yang tadi Dame bilang, benar. Dan yang tadi Dame bilang seringkali nggak ada yang puk ibu atau kasih acknowledgement ke ibu bahwa berat badan anaknya ini hasil usaha ibunya loh, tapi nanti kalau berat badannya turun atau anaknya kelihatan kurus menurut norma orang Indonesia yang kemakan anak gembul-gembul pada nggak sehat, langsung kayak ini nih pasti ibunya nggak bisa ngurus deh, dan langsung ekstrim ya, bukan kayak udah dikasih apa tapi langsung ngejudge gitu, nge-label. Nah kita mulai paham ya teman-teman, apapun yang namanya judgement atau label itu dampaknya lumayan besar ke kesehatan mental, walaupun pakai mulut doang gitu. Tapi karena label ngejudge itu kan kita merasa nggak capable, dari ngerasa nggak bisa jadi ngerasa nggak berharga, jadi nggak ngerasa berharga kita ngerasa nggak layak, dari ngerasa nggak layak kita bisa merasa oh ya saya mendingan nggak usah hidup gitu. Jadi ada gradasi yang kayak gitu yang kalau kita terus-terusin terus-menerus itu berbahaya buat kesehatan mental. Halo? Chris? Halo Damai? Oke, mungkin lagi ada masalah koneksi, nanti Damai nyambung lagi. Dan teman-teman boleh komen, semoga ini bisa menjadi ruang aman buat teman-teman ketika merasakan pressure dunia begitu besar, bahkan mungkin di WhatsApp atau dari tuntutan keluarga,
tentang harus menjadi supermom atau menjadi perempuan yang sempurna gitu. Padahal itu nggak ada dan itu berbahaya buat kesehatan mental kita. Halo, ada Mbak Ocha, ada Mbak Poppy. Kita lagi nunggu Dame buat bergabung lagi. Ya, jadi tadi kita lagi bahas betapa lonely-nya menjadi perempuan atau menjadi ibu di budaya Indonesia ya, karena seringkali kita tuh cuma dilihat dari hal-hal yang kelihatan, dari hal-hal yang menurut orang lain tuh penting, padahal buat kita lebih penting hal-hal yang lain. Seperti tadi Davi bilang, aduh kalau bisa mandiin anak tuh pakai kepleset, tapi orang nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti. Iya, Gitu. betul. Tadi I kan, apologize for the pure internet connection, but I get. Maksudnya ya udah, we need to get used to this dan kayak not panic. Tadi barusan gue dengar lo udah sampai berat badan anak menjadi indikator keberhasilan seorang ibu. Dan di masa itu awal. indikator yang Nanti ada di masa awal. Yes, yang nggak fair juga gitu ya. Intinya tuh juga kita sendiri jadi tadi menuntut diri tinggi, ekspektasi tinggi, padahal ngurus anak tuh susah. Aku selalu empati nih ke klien-klien orang tua klien aku, di mana aku sangat merasa kita sebagai orang dewasa merasa bekerja jauh lebih menyenangkan, rewarding, dan lebih terukur dibanding ngurusin anak. Jadi kalau ada bapak-bapak atau suami yang merasa kan kamu cuma di rumah, wah itu boleh disuruh tukeran dulu deh, biar rasain. Emang iya, betul. Ngurusin bayi kecil di rumah, nggak bisa ngomongannya kita nggak paham, atau bahkan sampai anak umur 5 tahun juga omongannya susah dipahamin gitu. Wah itu mendingan ngurus kerjaan sih. Bener, at least di kerjaan yang dealing sama lo tuh orang dewasa gitu loh. Seproblematik apapun orang tersebut, tapi dia sudah orang dewasa yang bisa lo ajak bicara gitu. Terus dan maksudnya ini berlaku untuk anak di setiap usia. Handling teenagers ya even more challenging than this kalau menurut gue malah gitu. It's only gonna get harder sih gitu. Semakin anak lo besar gitu. Dan balik lagi gue menyaksikan sangat banyak ibu memukuli dirinya sendiri atas standar yang sebenarnya nggak ada yang matok juga sih gitu. Yang adalah kayak dokter aja. Oke, kalau dokter memberikan peringatan bahwa berat badan anak ibu udah agak jauh nih di bawah KMS, di bawah kurva gitu. Ya itu emang tugas dokter gitu. But it's not the job of someone from the internet to tell you bahwa kurva anak lo di ini. Sorry, gue nggak bayar lo untuk berbicara ya tentang ini. Unlike DSA gue gitu, I didn't pay you to tell me something that I already know gitu maksudnya. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika menjadi ibu itu somehow lo itu gini, ada kelas persiapan untuk lo memandikan anak, mengurus anak, menyusui anak, secara psikologis menghadapi anak lo gitu, and cater their emotional needs. Tapi tidak ada, bisa dibilang tidak ada yang mempersiapkan kita kepada lingkungan sosial seperti apa yang mau nggak mau akan lo masuki ketika lo sudah menjadi ibu, which is adalah being in the same entering the world of the ibu-ibu lain ya, dunianya ibu-ibu gitu. Dan mau nggak mau kita jadi membahas sebuah terminologi atau panggilan yang sebuah kalau gue bilang itu urban myth ya, makhluk dari negeri dongeng gitu ya, yang sama just as imaginary as unicorn, yang bernama Supermom gitu. Gue sampai gini, selama gue bekerja membuat campaign, integrated marketing campaign gitu, dan cukup sering targetnya adalah ibu-ibu, industri per ibu-ibuan ya, produk yang tentang anak, tentang bayi, itu emang they thrive on making parents feel inadequate sih. Jadi memang tujuannya adalah berawal dari kayak gimana caranya membuat orang tua merasa mereka belum cukup dengan apa yang mereka punya. Karena dari rasa belum cukup itulah brand bisa masuk. Gitu. Kan sebenarnya kan untuk lo bisa masuk dan dikonsider sebagai sebuah kebutuhan, lo mesti ketemu dulu nih ada gap antara ideal self, ini gampangnya ya, ideal self dan actual self. Kalau lu nggak ketemu gapnya, ya lu nggak bisa masuk.
ketika gapnya nggak ada, diada-adain Bo gitu. Misalnya gap yang tidak ada tapi diada-adain kayak gimana tuh? Oke, seperti misalnya MPASI, makanan pendamping ASI. Mazhabnya banyak nih gitu. Gue nggak mau bilang mana yang lebih betul, mana yang enggak. Semua tergantung pilihan ibu dan masing-masing ada resikonya gitu. Kalau gue pribadi, gue memilih mazhabnya WHO dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang percayanya, kalau yang mereka percayai adalah ya anyways kan WHO tuh berdasarkan konsensus dokter-dokter yang merupakan negara anggota PBB ya gitu. Jadi jadi maksudnya sampel ketika mereka melakukan penelitian juga ya dari segitu banyak negara yang anggota PBB itu gitu. Jadi kan level of confidence gue ke situ lebih tinggi dong gitu. Nah, terus dari mereka tuh memang menyarankannya MPASI itu harus langsung menu lengkap yang ada karbohidratnya, ada apanya. Jadi maksudnya bukan mulai dari buah gitu. Itu yang mereka recommend gitu, dan gue ke situ. Dan kenapa sih sebenarnya lo mesti MPASI? Karena dari salah satu tujuan MPASI adalah mempersiapkan supaya di usia 1 tahun anak udah bisa makan table food bersama dengan orang tuanya. Sekarang lu tinggal di mana di Indonesia? Yang makanannya apa? Makanannya sayur asem, makanannya sayur lodeh, makanannya pecel, iya, opor ayam gitu. Jadi supposedly menu-menunya adalah menu-menu yang membiasakan mereka ke arah situ gitu. Baby 6 bulan nggak apa-apa makan yang udah makan kuah opor gitu, karena nanti maksud kuah opor yang mungkin lu modifikasi jangan terlalu banyak apanya, tapi empon-empon itu nggak apa-apa dirasain sama mereka gitu. Sedangkan gue tapi gini masalahnya, kita tinggal di dunia yang nggak ada ibaratnya batas antar satu orang ke orang lain karena the power of technology. Jadi banyak ibu-ibu yang ini yang gue sayangkan, banyak ibu-ibu yang lebih percaya kepada orang-orang yang punya presence di sosial media daripada wadah yang kredibel gitu. Kan di Indonesia yang dia lihat lebih penting terkenal, lebih penting dengerin orang yang terkenal daripada orang yang belajar. Daripada yang kredibel. Iya, betul. Maksudnya gini, mungkin gue nggak tahu kenapa ya, apakah gengsi ke puskesmas atau memang lebih enak dilihat fitnya ibu-ibu yang ngepost makanan-makanan. Cuma gini, gue pernah menemukan ini cerita-cerita dari teman gue sesama ibu. Ada yang ibu-ibu yang memang mengusahakan anaknya tuh kayak salah satu bahan makanannya adalah keju import gitu, sebuah keju import. Oke, gue juga di beberapa menu gue ada sih si keju itu gitu. Cuma maksudnya nggak setiap saat. Sebagai lemak tambahan gue punya sumber yang lain gitu. Cuma masalahnya si ibu ini adalah harga keju itu tidak murah. Dan suami ibu ini mata pencahariannya adalah driver ojek online gitu. Jadi kayak di situ itu membuat it breaks my heart karena kayak apakah nggak ada banget nih yang bisa menjangkau si ibu itu untuk mengatakan bahwa lu tuh cukup loh dengan ngasih makan anak lo makanan yang biasa dimasak oleh orang Indonesia gitu. Iya, nah terus tanpa perlu membeli sesuatu yang di luar kemampuan lo. Tapi gue berempati lagi nih dengan si ibu ini. Mungkin memang dia sangat banyak terekspos dengan konten-konten yang membuat dia merasa tidak cukup sebagai seorang ibu, gitu. Karena kan gini, hal mimpi buruk kita sebagai orang tua itu adalah ketika kita when we are not a good enough parent for our children. Itu kan yang sebenarnya kita takuti gitu. Dan ya udah. The consumerism feeds from that gitu. Ya semakin semakinlah lo dihantui dengan bayangan bahwa you're not a good enough parents gitu. Dan semakin gue sering menggunakan kata supermom ketika gue membuat ketika gue mempelajari dan quote unquote maksudnya ngebikin strategi untuk gimana ibu-ibu ini mau ke sini gitu ya, ke tujuan yang gue bikin gitu ya. Ini gue mesti hati-hati ngomongnya. Itu semakin gue mempertanyakan asal muasalnya supermom ini dari mana sih gitu. Sejak kapan being super is considered normal? Sejak kapan being super became an obligation gitu. Kayak supermom tuh kalau misal gue lihat definisi yang ketemu tuh di Merriam-Webster, ya udah a person who can juggle, female person who can juggle career life and family life gitu.
Terus cuma kayak ketika gue tanya ke orang-orang kayak makna Superman buat lo tuh apa gitu, eh gue agak sulit menemukan yang standar definisinya tuh apa. Karena kayak ya setiap brand punya, setiap entity dia bisa ngasih ide tentang Superman yang suka-suka dia gitu loh. Jadi kayak nggak ajek gitu. Sebenarnya itu sangat fluid ya, Apa sangat sih cair ya. definisinya Kita bisa Superman bikin nih definisi sebenarnya? apapun. Nah. Sangat fluid. Iya, sangat subjektif juga gitu. Jadi maksudnya dan gue juga kayak melihat kayak Supermom itu kurang lebih ya diidentikan dengan ya somebody who never breaks down gitu loh. Kayak every mom is a super mom, dengan secara nggak langsung kayak ketika lo down lo harus ingat lo super mom. What if I don't want to remember I'm a super mom dan gue accept gini, gue tuh pernah down itu ya dalam proses gue dalam menjalani peran gue sebagai ibu ini, sampai gue nggak mau peduli lagi gitu loh, sampai gue kayak bilang kayak iya, what if I want to settle by not being a super mom gitu, karena kayak being a mom itu cuma satu bagian dari ribuan pieces of identitas gue, dan I don't mind banget sih. being itu dari perspektif psikologi perempuan penting banget sih, Me, untuk lu menyadari bahwa menjadi ibu adalah bagian dari hidup kita, tapi bukan seluruh identitas seluruhnya. kita sebagai manusia Betul. dewasa. It's not. Betul. Itu nggak sehat, iya, teman. betul. Itu yang dari sisi itulah gue berpikir oke, berarti mungkin selama ini coba lagi deh, gue bener-bener langkah mundur lagi nih, gue lihat-lihat berarti sebenarnya apakah semua hal yang selama ini membuat gue terbeban itu worth it untuk menjadi beban gue gitu. Maksudnya dari situ tuh gue benar-benar koreksi lagi gitu, dan benar-benar gue berpikir kayak dari mana sih nih si Supermom ini sebenarnya awalnya ada. Coba deh teman-teman kalau misalnya ingat ya, dulu tuh Hillary Clinton saat dia pertama kali jadi First Lady, dia kan dikenal bukan sebagai ibu yang dia pernah ya adalah interviewnya yang cukup kontroversial karena dianggap degrading stay at home, dulu istilahnya belum stay at home one, degrading housewives gitu. Karena dia bilang kayak gue nggak bisa, identitas gue itu bukan menjadi seorang istri yang ketika suaminya kerja bake cookies yang gitu-gitu. Gue involved dalam karir suami gue karena kita suami istri gitu. Nah, jadi sebenarnya di tahun 80-an kagak ada tuh kehebohan ya tentang working mom, stay at home mom, a mom is a mom gitu loh. Maksudnya who just happen to have a career outside the home. Sejak kapan ini jadi ribet sih gitu? Jadi pokoknya nggak ada diferensiasi ibu ya ibu, nggak ada macam-macam ya. Yes, gitu. Sejak kapan sih ini menjadi ribet gitu? Dan yang gue lihat juga kayak iya sih. Karena kalau nggak dibikin ribet, ya ibu-ibu nggak bakal beli ini itu terlalu banyak. Ibu-ibu nggak bakal join ini itu terlalu banyak gitu. Maksudnya ini this is just a classic behavior management. Ini sih behavior management strategy sih ya, untuk lo bikin orang crave for something ya lo mesti bikin kebutuhannya walaupun itu sebenarnya semu gitu kan. It's not ini gue gimana caranya ya supaya nggak membuat ini terdengar kayak gue aduh thank you gue dibawain makanan. Iya supaya gimana caranya supaya gue kayak nggak terkesan oke, berarti marketing dan gitu-gitu buruk. Ya enggak juga sih gitu. Maksudnya gimana juga ada cara lain loh untuk kita addressing sesuatu tanpa kalau gue bilang mungkin ibu-ibu tuh bluntly membeli atau merasa diri gini loh, maksudnya kita membeli atas dasar kita butuh sama kita membeli atas dasar kita from scarcity, kita ngerasa nggak mampu, itu beda banget loh. Beda banget. Kalau brand-brand besar yang sudah bertanggung jawab itu mereka ya tentunya sangat memikirkan nih gitu. Ini jangan sampai kesannya kita kayak mengada-ngada kebutuhan mereka. Tapi sekarang everyone can make their own brand. Lo bikin platform motherhood tanpa perlu punya kredibilitas bahwa lu siapa gitu, dengan grafik yang menarik, kata-kata yang terdengar legit, sounds legit enough, dan you can be a motherhood platform. Dan itu yang menjadi lebih bahaya. Artinya kita sebagai ibu-ibu atau ibu-ibu yang kita sebagai ibu-ibu yang sadar gitu, maksudnya mesti lebih peduli untuk reach out ke teman-teman ibu-ibu yang mungkin belum sesadar kita bahwa bahwa
ketika teman-teman merasa gini, jadi orang tua itu memang nggak ada trainingnya nih, nggak ada training bakunya, dan semuanya itu adalah it's all about figuring out. Tapi ketika lo merasa buntu dan perlu bantuan, carilah wadah yang kredibel. Kalau lu ragu MPASI anak gimana, iya ke dokter. Kalau ke dokter mahal, iya ke puskesmas gitu. Don't consult to someone who has one kid, terus followersnya banyak, terus ya mendadak dia becoming an expert gitu. Karena mengurus anak itu kan sesuatu yang sangat personal ya. Tiap anak, kita punya anak 3 aja, 3-tiganya beda gitu loh. Apalagi yang bukan anak kita gitu kan. Ya itu yang mesti di cater banget. Karena kenapa? Ya ketika lo datangi wadah yang kredibel, mungkin jawabannya nggak seseru yang lo pikir akan keluar gitu, nggak seseru ekspektasi lo. Cuma yang dijawab, jawaban yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Iya. Gitu. Sip. Gitu. Mantap banget nih. Ada 2 hal penting yang perlu kita bahas, bahwa bahkan komunitas ibu-ibu pun bisa menjadi toksik juga ya, Me ya. Aduh, oh my god, ya. Dan yang kedua, yang benar-benar pengen kita bahas, tapi mungkin kalau yang di hari ini nggak spesifik, kita tuh juga pengen addressing ibu-ibu yang berusaha pengen punya anak, atau perempuan yang pernah ngalamin keguguran, dan no one talks about grieving ketika kehilangan anak. Betul. Dan atau ada orang yang pengen punya anak tapi nggak bisa-bisa, dan semua orang glorifikasi motherhood, padahal mungkin buat dia nih ngelihat timeline temennya yang lagi hamil, buat dia tuh pain banget, karena ya dia dapat banyak tekanan dari lingkungan. Di Indonesia kejam sekali loh buat ibu-ibu yang susah punya anak dan nggak punya anak, atau pernah ngalamin berduka karena kehilangan anak. Nah, dan sebenarnya bukan di Indonesia doang, Nas. Waktu itu Michelle Obama tuh pernah cerita. Sebenarnya dia tuh mengalami infertilitas di awal perkawinannya. Dan nobody talks about it, padahal statistik itu tuh lumayan, berdasarkan statistik, it's a common problem gitu. Artinya bukan sesuatu yang sebegitu hinanya, sampai lu merasa lu begitu abnormal. Tapi kenapa mereka menderita, kenapa cewek-cewek itu menderita sendirian di dalam gelap? Karena society tempat kita berada itu nggak mengencourage kita untuk berbicara secara terbuka tentang itu, gitu. Kita nggak bisa ya, gue nyolong kata-kata Michelle Obama di dokumenter dia tentang bukunya Becoming. We cannot afford to wait for the world to be equal for us to be visible. Kita nggak bisa nunggu sampai yang julid-julid di dunia ini tuh hilang. Kita nggak bisa nunggu yang pansos di dunia ini tuh hilang untuk membuat kita merasa berharga, untuk membuat kita merasa cukup sebagai orang tua gitu loh. Usahanya emang mesti datang dari lo gitu. Dan untuk cita-cita jangka panjang kita itu, Nas, yang tadi gue pengen Iya, salah satu yang gue pengen adalah kita menjadi society yang lebih terbuka dalam membicarakan miscarriage, dalam membicarakan infertility, dalam membicarakan postpartum depression. Sama kayak kita bicarain pilihan fashion kita gitu loh. Kayak gue cocok gak sih sebenarnya pakai ini, gue cocok gak sih pakai itu gitu. Dan maksudnya it kind of breaks my heart ketika ada satu yang sangat menarik nih. Ini sebenarnya adalah terusan dari bahayanya archetype. It's not even an archetype, it's a myth tentang mitos supermom yang sebenarnya tidak pernah ada ini gitu. Yang adalah supermom never experience miscarriage, supermom never experience infertility or postpartum depression, they never break gitu. Dan itu kayak menurut gue itulah yang membuat orang-orang jadi agak reluctant untuk mencari bantuan, untuk berbicara dengan teman, jika mereka mengalami salah satu dari, atau mungkin 3-tiganya dari hal yang kita sebutkan tadi gitu loh. Jangan-jangan, jadi gini, salah satu caption gue di Facebook tentang live ini adalah, kita sering ngomel-ngomel tentang glass ceiling, yang langit-langit kaca yang menghalangi perempuan untuk terus meningkat gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita sendiri sebagai perempuan yang menempatkan itu di atas kita dan perempuan-perempuan lain. Gitu. Jadi ya ini mungkin dimulai dengan kita lebih quit the obsession about being super. Why do you have to be super in the first place sih? Gitu. You are a mom, and if kalau misalnya lu tidak mendapatkan validasi dari luar, itu tidak mengganti apapun yang terjadi di dalam proses lu sebagai seorang ibu gitu.
gimana ya? Maksudnya ketika lo tidak mendapatkan validasi bahwa lo seorang yang super, ya dunia tuh tetap berjalan. Anak lo tetap akan minta makan, anak lo akan tetap minta nenen gitu loh. Artinya mungkin kita mulai coba-coba kurangin quotes menggunakan atau mempercayai hal-hal yang apologetic seperti well every mom is a super mom gitu, kayak karena people who identify with being a super mom tuh cenderung gimana ya? Ya itu tadi yang gue bilang, it's psychologically unhealthy if someone never breaks gitu loh. If someone never admit that they break gitu. Atau misalnya, iya gue super mom because gue jatuh terus abis itu gue bangkit lagi. Ya terus kalau misalnya yang memang gak bisa bangkit lagi, itu berarti they're less of a mom than you gitu maksudnya. Kan enggak juga gitu. Karena itu membuat dari super mom itu superhero, terus abis itu ada mom biasa tuh yang nggak kayak dia gitu loh. Jadi maksudnya mungkin gue pengen kita kembali gitu ya, akan lebih mudah jika kita kembali ke masa dimana itu bukan menjadi sesuatu yang diribetin gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin ribet? Iya, orang pada bilang gini, sama aja lahiran normal sama lahiran sesar tuh sama aja. Enggak sama gitu. Masalahnya apakah kalau enggak sama terus jadi masalah? Enggak kan? Selama ini yang bikin masalah adalah orang-orang yang menjadikan lahiran sesar sama lahiran normal itu perbedaan yang membuat masalah gitu. Jadi maksudnya kok ternyata ya ketika gue menjadi ibu, orang mendadak menjadi merasa berhak mencampuri gue ke ranah yang sangat private gitu loh. Nah, dengan membalik itu tuh. Iya ya, dulu kita nggak pernah dicoel-coel, tahu-tahu begitu jadi ibu seakan-akan dunia gue kayak akuarium gitu ya. Yes, bener. Orang boleh komen gitu. Itu ada loh, pelajaran healthy boundaries penting banget sih di Indonesia. Betul. Ada loh orang yang kayak ngomong ke gue, lo ngapain sih mesti jauh-jauh cari rumah sakit yang pro normal? Rasanya pengen gue balas, lo ngapain sih mesti lama-lama bucin untuk nikahin orang yang sekarang kayak begitu juga sama lo gitu loh. Karena menurut gue pilihan gue mau melahirkan dengan cara apa, pilihan itu ya sama private-nya dengan pilihan gue mau mencari suami seperti apa gitu. It's none of your business gitu. Terus maksudnya ya, dan itu bahkan sebelum gue melahirkan pun orang udah mulai ada yang mencampuri gue ke ranah privat itu kan gitu. Terus jadi maksudnya ya itu dia dunia sebelum ada terminologi super mom nih kayaknya ya sebelum itu ibu-ibu yang waktu zaman perang ya mereka juga lebih super daripada lu kali gitu maksudnya. Iya entah kenapa portrayalnya kan cuma di super mom tuh ya ibu-ibu kota gitu. Gimana dengan ibu-ibu yang terus yang gambarnya selalu yang kayak pakai baju kerja tapi gendong anak pegang handphone. Yes, the stereotypical. Kayak Dewi Tara tuh. Bener. Lo tau nggak kenapa itu sering dipakai? Karena itu yang udah jadi top of mind orang gitu. Ya di orang tuh udah terpatri supermom itu orang yang bisa maintaining the balance between career and between family. Padahal lo tahu di dalam realita it's all about choices kan. Ada masa di mana yang balance bener-bener balance, yang ada proporsi. Proporsi. Senin lo ngorbanin meeting gitu kan. Ada aja yang dikorbanin, lo aja yang pilih gitu loh ini yang atau kayak, kita kurang tidur ya kan. Jadi atau kita yang kurang tidur gitu. Dan ini sih manage balance itu juga myth sih menurut gue. Yang ada proporsi dan ini adalah pertanyaan yang sangat seksis. Gue pernah komen di Facebook tapi mungkin belum pernah di Instagram. Kenapa kalau ada public figure atau orang sukses di mata norma dunia, kalau dia perempuan selalu ada pertanyaan bagaimana menyeimbangkan karir dan keluarga. Tapi nggak pernah kalau ada cowok yang sukses berprofesi ditanyain kayak begitu. Gimana cara perjuangkan hidup, gimana ngurusin gitu. Emang ini tugas si cowok jadi selesai ketika dia ketika dia menjadi public figure di luar. Gitu. Nah itu, ini barusan gue IG live ini kayak nyokap gue tuh nanya, jadi siapa yang ngurus Abi? Hello, ketika suami gue kerja nggak pernah ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Jadi maksudnya kenapa ketika gue yang menginikan pekerjaan gue suddenly it became a question? Ya bapaknya lah, gitu. Ini kan anak kita berdua gitu. Gitu. Betul. Terus mungkin ada satu hal lagi yang cukup menarik yang gue pelajari. Gue gue tuh lagi ikut program gitu deh, program untuk ngebantu ibu-ibu building bisnis tapi on a serious matter gitu, dan ada masa di mana gue benar-benar broke down kan, kayak aduh gue pengen quit,
I wanna quit my situation as a mom. Gue pengen pergi ke sebuah negara dan ganti nama and start a brand new life. Sejatuh itulah gue pada saat itu. Cuma si orang ini yang memberikan konsultasi ke gue ini adalah dia bilang gini, lo itu butuh punya mimpi ini, lo tuh butuh bisnis ini gitu. Ini bukan sebuah ekstrakurikuler buat lo. Ini adalah kebutuhan lo. Karena setiap orang itu butuh aktualisasi diri. Dan anak itu bukan channel untuk kita aktualisasi diri. Yes. Gitu. Nah, disitulah kayak gue merasa, oke, ketika gue, ketika gue sacrifice the perfection, atau bukan perfection, the excellence of my job as a mom, gue turunin itu untuk gue bisa berkompromi, gue punya visi lain, gue punya kesibukan lain yang adalah mengembangkan aktualisasi diri gue, itu sebenarnya gue menjadi seorang ibu yang jauh lebih baik gitu. Ketika gue gini, karena gue tidak menjadikan anak gue channel aktualisasi diri gue. Orang kan mikirnya supermom, oke, nggak pernah dia bisa memaintain kesibukannya dia dengan anaknya. Gue keteteran setiap hari gitu. Ada masanya gue kebalik makain baju anak gue. Tapi gue pikir-pikir lagi, nanti kalau dia udah besar, anak gue tuh nggak akan ingat gue pernah makain dia baju kebalik. Anak gue tuh nggak akan ingat gue pernah suatu hari, aduh makanan dia udah terlanjur dingin, jadi mesti diangetin lagi, yang nutrisinya udah menurun gitu. Kayak she won't give a damn gitu loh. Tapi yang dia mungkin akan ingat adalah kalau gue tidak melakukan apa yang gue lakukan sekarang, kalau gue tidak merealisasikan mimpi gue dan stuck on maintaining the supermom karakteristik, itu ntar gue akan jadi ibu-ibu yang kayak ngelesin anaknya balet karena kayak gue ya udah it's an achievement buat gue ketika anak gue konser dan diberi applause dengan banyak orang, terlepas dari dia hatinya bahagia atau enggak gitu. Itu yang akan diingat oleh anak gue. Oke, nyokap gue tidak menginjeksikan aktualisasi dirinya di dalam blueprint masa depan gue. Dan itu yang penting buat gue. Jadi kayak gue rasa ya udah lo bilang deh ya dengan karakteristik supermom yang lo punya, dunia udah bikin lah dengan karakteristik supermom yang lo punya. Tapi kayaknya I think I don't mind being a quote unquote trash mom occasionally gitu. Karena kayak I'm sacrificing this, I'm doing a step back for two steps forward gitu. Yang gue lakukan ketika gue menjadi ibu yang lebih sehat, ketika gue tidak lagi stuck terhadap ide tentang supermom itu sih. Iya, gitu. Dan penting banget, mungkin ini masih terbawa dari orang tua kita zaman dulu sampai ke sekarang, bahwa nggak apa-apa deh saya berkorban, yang penting anak saya apa. Tapi pengorbanan kita, emosi-emosi painful kita itu diserap sama anak kita. Betul. Jadi nggak mungkin kita pengen anak kita bahagia dan sehat yang secukupnya, sehat mental maksudnya. Kalau kita sendiri nggak happy, dan kalau happiness kita itu juga mengaktualisasikan diri dengan karir tuh nggak harus karya loh, kita bisa berkarya banyak hal di zaman sekarang. Itu membuat kita bisa tetap ngerasa hidup. Please do it, karena your happiness matters to your kids. Jadi kita mesti ubah narasi ya. Dan gue sendiri ngalamin, ini ada nyokap gue pernah jadi ibu rumah tangga, terus dia pernah kerja jadi guru di sekolah. Dan gue sama adik gue bisa testimoni, sebagai anak kita lebih happy mama kita kerja dibanding dia di rumah terus, karena itu kan lu dunianya cuma di dapur, di rumah, ngurusin rumah, terus ngurusin anak kecil tuh susah loh gitu. Jadi ketika dia punya dunia lain ya, tapi tadi proporsi secukupnya. Kebetulan kan kalau kerja di sekolah nggak sampai malam, jadi dia pulang bareng kita. Atau dulu waktu kita kecil, dia jemput kita pulang sekolah, kita tidur, dia kerja gitu. Jadi sebenarnya bisa diatur sih, tadi yang about choices bener banget. Tapi we are so much happy when our mother is working, terutama karena kalau ada makanan yang nggak kemakan dia nggak tahu gitu, karena itu dia benar, on detail things gitu loh, kayak yang penting kan bersama-sama gitu. Iya benar. Ini ada Sasa, gue baca, mama mau kamu les piano soalnya dulu mama nggak bisa. Oke, my mom to my kid to me, yang sedang aktualisasi diri lewat anaknya. Oke. Pat on the back for you, Sa. Ya, virtual hugs for you. Tadi yuk kita jadi generasi yang lebih baik. Ada yang nanya di awal, bener banget, katanya dia lagi punya anak umur 1 tahun, terus rasanya kok hidup dia sendiri nggak berkembang, rasa stuck. Gimana, Dame, ada jawaban nggak? Oke. Gua itu bener juga merasa stuck dan tidak produktif. Padahal sebenarnya ya teman-teman, lo itu mengurus seorang anak sebenarnya
itu sesuatu yang sangat-sangat produktif, nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi gue ngerti banget bahwa kita tidak mendapatkan acknowledgement yang kita pantas dapatkan ketika kita sedang melakukan investment itu gitu. Gue bilang ini investment gitu. Kita tidak, dan itu sangat, menurut gue sangat human gak sih Nas, kalau lo menginginkan acknowledgement karena lo sudah bekerja Sangat keras human. gitu. Iya, Justru lo sangat human. nggak beres kalau lo nggak pengen acknowledgement gitu. Iya. Terus lo tuh butuh mendapat penghargaan. Dan gini, gue tahu banyak suami-suami berusaha sebisa mungkin untuk kayak, you're doing a good job, lo tuh udah ini, ayo deh istirahat gitu-gitu. Cuma kayak tetap aja itu seolah-olah tidak cukup gitu loh. Jadi kayak gue sangat menyarankan teman-teman, gini, manusia itu punya needs untuk aktualisasi diri. Cari deh, lo tuh apa gitu. Apakah lo mau S2 lagi, mau kuliah gitu. Atau misalnya lo pengen kembali berkarir. Atau gimana, karena ya itu adalah kebutuhan yang tidak bisa terus-menerus lo pendam. Kalau misal lo pendam, itu akan menjadi ya masuk-masuk ke yang lain. Ya itu tadi, salah satunya anak lo akhirnya berkorban menjadi terkorbankan jadi channel aktualisasi diri lo. Memang pasti akan ada yang dikorbankan. Memang pasti akan sangat butuh dukungan suami. Akan sangat butuh dukungan keluarga. Dan itu akan sulit juga ya. Karena gak semua keluarga pahamnya sama. Tapi itu adalah pengorbanan yang mau gak mau lo mesti usahakan untuk ada gitu. Karena damage jangka panjangnya akan lebih bahaya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan menarik nih, Dame, dari Indah Culen. Ya. Kak, tanya kalau perempuan berkarir bagaimana kasih sayang ke anak tidak berkurang, karena pernah nanya ke teman yang orang tuanya bekerja, mereka kekurangan kasih sayang. Oke, inilah di mana dunia di tempat kita berada sekarang itu membuat orang tua selalu merasa kurang gitu. Kita selalu mikir kayak kasih sayang anak kita berkurang mungkin karena waktu ya, karena karir kan ketika kerja di kantor otomatis waktu yang tadinya bisa sama anak menjadi di kantor gitu. Anak juga tidak melihat kita gitu. Tapi gini, coba kita lihat ya makna kasih sayang itu kepada ke level yang bisa diterima oleh anak-anak. Nas, I think ini udah mulai masuk ke teritori lo ya gitu. Iya. Kalau misalnya lo gara-gara mengorbankan karir jadi suka marah-marah ngurusin anak lo, dia tuh malah jadi tersiksa lo 24 jam sama lo. Suami gue tuh merhatiin, lo tuh jadi lebih berkurang misa-misunya ketika lo punya kesibukan ini. Even though you look like shit every morning karena lo kurang tidur, tapi somehow padahal lu jauh lebih kurang tidur sebenarnya daripada sebelum-sebelumnya. Tapi kayak gue ngelihat energi baru di dalam lo. Ya? Gitu. Dan dia ngerasa ini lebih sehat buat gue, ini lebih sehat buat anak gue gitu. Memang harus dicoba dan memang ini pasti akan kepleset. Cuma coba deh kita menarik diri sedikit dari bahwa kita merasa bahwa kalau kita meraih mimpi atau berkarir atau kuliah, kasih sayang kita berkurang sama anak, itu siapa yang, dari mana sebenarnya ide tersebut gitu. Dan juga ini suatu pertanyaan yang kayak pertanyaan artikel di mana nggak bisa dijawab general, tapi case by case. Karena setiap anak itu kondisi kebutuhannya berbeda, profil keluarga juga berbeda. Gimana kalau keluarganya single mom? Nah, kita nggak punya pilihan lain selain bekerja. Tapi begitu ibunya berdaya secara psikologis itu sangat-sangat empowering dan sangat transferring ke anak. Gitu, supaya dia merasa bahwa hidup saya itu nggak bergantung orang lain, tapi saya bisa create my own happiness. Sebenarnya itu sih bahwa penting teman-teman buat kesehatan mental anak. Aku dari perspektif sebagai psikolog anak, teman-teman perlu punya channel kebahagiaan lain selain anak. Karena kalau enggak, kita itu sering banget anaknya jatuh, kita sedih, anaknya apa. Maksudnya ya kita pasti sedih, cuma terlalu sensitif gitu loh, bahwa apapun tentang itu dia. Saya, itu tentang betul. Gue tuh pernah juga nih anak gue jatuh dari tempat tidur. The first time around itu gue kayak wow, okay, I'm a bad mother, I deserve to be punished. Gue kayak deserve, my child is deserve to be taken by the social service. Terus pikirnya tuh sampai kayak gitu. Cuma gini, setelah gue pikir-pikir lagi, gue udah melakukan yang gue bisa untuk anak itu nggak jatuh. And it still happen. Oke, berarti next step-nya kemana ke depannya? Habis itu masih jatuh lagi bawa anak gue gitu kan. Ya sedih juga gue. Cuma kayak gue gini sih, gue berpikir kayak the only one judging myself at the time itu tuh ternyata cuma gue loh. Suami gue tuh bilang kayak gini ya, kita udah ngelakuin apa yang kita bisa supaya dia nggak jatuh, tapi ternyata dia tetap jatuh. Lu sendiri kan yang dulu bilang kayak gitu, kenapa kemarin works sekarang nggak works? Karena ini udah terjadi 2 kali, gue bilang gitu kan.
Jadi kok kayaknya gue bodoh banget nggak belajar gitu. Ya terus dia bilang gini, kita nggak bisa selama-lamanya kita menginginkan dia nggak jatuh, atau versi ketika dia udah lebih besar kita nggak pengen dia disakitin gitu. It's not your job gitu. Iya. Oke, mungkin secara teknis kita cari deh teknis supaya jauh lebih aman, supaya dia jangan jatuh tiap saat gitu loh. Tapi maksudnya ketika itu apa namanya, dia nanti kalaupun udah kita iniin akan ada saatnya dia terluka, akan ada saatnya dia kepleset, akan ada saatnya dia ini gitu. Lo nggak usah menuntut diri lo untuk sempurna, karena gue juga nggak nuntut lo untuk sempurna, anak lo juga nggak nuntut lo untuk sempurna gitu. Ketika lo ada keinginan untuk menjadi sempurna, itu painin dia buat gue dan anak kita, dia bilang gitu. Iya, iya. A good enough mother is already enough, teman-teman. Yes. Society kita bilang yang lain gitu. Betul. Jadi mulailah dari dengan awareness ya, ketika I think we need the mindfulness that is lacking from our daily life sih. Gitu. Ketika kita melakukan ini, ketika kita join ini, ketika kita beli ini gitu. Dan mulai coba-coba lihat deh, karena memang kita tuh benar-benar dikelilingi oleh bisikan-bisikan bahwa kita tidak cukup gitu. Kita cukup kalau kita sudah berusaha memberdayakan diri dan mau terus belajar, itu kita udah cukup gitu. Karena emang yang bahaya kan sebenarnya itu yang ditakuti oleh orang-orang yang quote unquote jualan ya ketika lo merasa kayak gue bisa kok nggak pakai si produk itu, anak gue tetap ini ya kayak gitu, ditakutin gitu sebenarnya. Jadi kitanya juga coba deh bawa dari zaman dulu tanpa ada itu orang tua bisa oke kok gitu. Iya, dan apalagi kalau pakai pendekatan sekarang nih, menurut gue tuh terinspirasi banget sama tulisannya Glenn Alinsky. Tahu ini soal menjadi istri ya, dia bilang saya nggak butuh istri bisa masak, saya nggak butuh istri saya bisa bersih-bersih karena semua itu bisa digantiin, tapi saya butuh pendamping hidup yang bisa diajak ngobrol tiap hari. Nah sama anak-anak juga gitu, maksudnya ada kerjaan-kerjaan lain sampai nih kadang-kadang kalau gue nanganin klien ya, yang pertama gue cek orang tua ini self care-nya udah segimana, apa yang dilakuin buat self care, membantu apa enggak. Kalau sampai punya suami yang masih patriarki banget, gue suruh datang. Terus gue bilang, Pak, kita nggak bisa, ini ibu ujung tombak di rumah, dia butuh, tergantung tipe orang tuanya, tipe ibunya, dia butuh 2 minggu sekali dulu bisa hangout sama temennya ngopi, itu membantu kewarasan dia. Bapak bisa kasih nggak? Karena ini ibu ujung tombak, ibu breakdown, anak breakdown gitu, aku bilang. Oke, gue bilang janji ya depan saya, ibunya boleh keluar rumah ya buat narik napas jadi manusia. Oke, udah dilakuin. Kadang begitu self care-nya ibu bagus, itu nggak usah dikasih isu-isu parenting macam-macam, tips-tips parenting. Dia tuh ngerti karena kalau kita balance, kita tenang, kita tahu mesti ngapain. Yang kedua adalah mesti ngecek juga. Ini tuh apa sih ekspektasi masa kecil kita yang nggak terpenuhi ketika kita bersama anak ini. Nah, jadi itu yang perlu kita lakuin. Nah, dan di masa sekarang kita tuh bisa hal-hal lain kita bisa lakuin, tapi yang anak kita butuhin adalah pengalaman emosinya tuh di holding, atau pengalaman emosinya tuh di taken care of, kayak keranjang istilahnya tuh holding space. Nah kalau kita capek, kalau kita preoccupied sama hal-hal lain, holding space ini tuh nggak ada to the level ya, sampai gue paham nutrisi anak penting, dan gue paham rumah rapi penting, tapi gue sampai bilang, anak umur di bawah 5 tahun nggak bakal inget rumahnya rapi apa enggak, tapi dia bakal inget mamahnya, papahnya mau diajak main apa enggak, seru nggak jadi temen main. Itu fondasi kesehatan mental, kayak bangun rumah itu akarnya. Dia nggak bakal inget remaja, mama saya waktu dulu rumahnya rapi apa enggak ya, tapi saya diajak main apa enggak, saya percaya nggak sih sama orang ini. Jadi itu yang lebih penting gitu. Jadi prioritas tadi tuh mesti benar-benar kita atur sih. Ini ada beberapa, gue sambil skimming ya dari tadi. Lumayan banyak yang kayak gue sering merasa tidak maksimal, sering merasa tidak ini. Gue juga sangat memahami bahwa ada sebenarnya what is maximum? Is it a real standard atau the standard that we make that doesn't really exist gitu. Karena ketika lo aiming for maksimal, nggak akan pernah ada ujungnya gitu. Iya, nggak akan pernah ada ujungnya. Anak gue biasanya makan 40 sendok. Suatu hari dia lagi nggak makan, ya lagi cuma pengen 10 sendok gitu. Sampai ketika gue konsultasi dengan salah satu teman gue, ada yang emang di luar negeri dan dokternya bilang, itu hak anak untuk nolak kalau dia nggak mau, untuk nolak makanan yang lo kasih ke dia. Gue mau ngomong apa dong? Berarti maksimal yang gue punya sekarang
salah dong standarnya gitu loh. Sebenarnya keliru gitu loh standarnya. Sama tadi ada Kara Handali, dia tuh bilang kayak gimana dengan orang tua yang tidak mendukung. Just so you know, nyokap gue sendiri yang adalah seorang psikolog dan wanita karir, dia ketika gue mengerjakan apa yang sedang gue kerjakan, dia tuh bilang, lu tuh mesti pilih prioritas dong, jangan sekarang, kenapa mesti ini pas anaknya kecil. Padahal sekarang momentumnya momentumnya adanya sekarang gitu. Nah, again, kita tidak bisa nunggu sampai dunia ini menjadi tempat yang kondusif. Nggak bisa nunggu sampai semua orang mau ngedukung kita. Kalau kayak gitu, kita semua jadi Steve Jobs nih sekarang, gitu kan. Nah, tapi mereka bisa jadi orang kayak gitu apa? Mark Zuckerberg bisa jadi orang kayak gitu karena apa? Ya karena he found ways to get around the obstacles yang ada di depan dia, gitu. Teman-teman coba deh luangkan waktu untuk mikirin obstacle-nya kira-kira kurang lebih apa gitu. Orang nyinyir, orang julid itu akan selalu ada. Bahkan kadang bad news bisa jadi keluarga kita sendiri gitu. Ya tapi saat ini yang melakoni hidup kita tuh adalah kita gitu. Jadi memang ini nggak bisa dijawab secara general gitu. Tapi yang bisa gue bilang cuma itu. Karena kalau gue mau menunggu sampai nyokap gue ngedukung gue sekarang nggak akan jadi apa-apa. Gue sekarang akan lagi marah-marah nih ya Mas ya. Akan lagi marah-marah karena kenapa anak gue jam segini belum tidur gitu. Itu iya bener gitu. Jadi ya kurang lebih ya begitulah. Kita punya power untuk bisa merasa cukup. Kita punya power untuk bisa get around the obstacles yang ada di depan kita tanpa mesti nunggu dunia ini kondusif buat kita gitu. Iya, dan the thing is, dari perspektif kesehatan mental, merasa cukup itu sangat subjektif, teman-teman. Yes. Jadi kayak teman-teman butuh minum segini, sama ada orang yang butuh segini, itu beda. Aktualisasi diri juga beda-beda. Jadi jangan sama-samain orang yang happiness-nya cuman emang di rumah, sama yang kita udah terpapar sama, saya pengen merubah dunia dong, tapi saya juga punya anak, ya please do your own gitu. Jangan langsung kita turunin standar hidup kita, dan pastikan juga pasangan kita paham bahwa saya nikahin kamu nih bukan cuma jadi buat asisten rumah tangga loh, tapi saya menghargai kamu sebagai individu, saya menghargai mimpi-mimpi kamu, bahkan mungkin saya mau ikut mensupport mimpi-mimpi kamu karena kita sama-sama manusia yang pengen bertumbuh. Iya, agree, amen to that gitu. I hate to put an end on this ya. Apa gimana bikin episode 2 atau gimana? Ya, jadi pasti ada sesi-sesi yang lainnya. Nanti teman-teman bisa komen apa yang dibutuhkan untuk sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi, dan pilihan untuk merasa cukup ini dimulai dari kita kenal diri sendiri nggak sih, Me? Ya, betul. Kenal diri sendiri. Ya. Caranya gimana kalau dari pengalaman lu? Gue ketika gue mengalami kemunduran ya, setback ya, kesulitan yang kayak gue udah usahain tapi ternyata ini masih berjalan tidak sesuai dengan keinginan gue gitu. Sampai gue benar-benar jatuh. Terus habis itu gue go back to simple things. Apa sih yang sebenarnya bikin gue bahagia? Do I really want that stuff to happen in order to make me happy? Ternyata tuh enggak. Gue ternyata kayak gue bisa berbahagia simply just to be able to watch the nanny waktu anak gue tidur gitu. Atau enggak mandi sehari sekali itu udah dimana gue bisa punya 5 menit untuk ngayal gue sedang tidak ada di sini, itu udah cukup bahagia. Dan ya udah di settle on that gitu. Banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada gue pada saat itu ya. Jadi maksudnya ujung-ujungnya disitulah gue mengenali sebenarnya tuh yang gue mau tuh bukan ini ya, tapi kenapa gue terperangkap di sini ya gitu. Yang gue mau tuh bukan ini, bukan itu gitu. Yang orang-orang bilang bahwa nanti tuh lo lo akan ketika postpartum itu tuh banget sih, itu masa mengenalan diri gue banget sih. Kayak gue merasa sangat tidak berharga tuh ya. Gue sangat merasa gue hebat, tapi kok kayak gue juga at the same time merasa gue tidak berharga, ini kenapa ya gitu. Nah itu tuh ya pada saat postpartum, disitulah gue mengenali diri gue. Justru bukan ketika gue lagi happy, tapi pas gue lagi benar-benar jatuh dan merasa sendiri dan kayak gue gak bisa mengkomunikasikan itu ke orang lain, dan kayak my higher self, my higher mother itu kayak bikin memeluk gue sendiri dalam kesendirian itu gitu loh. Kayak lo tuh lahir di dunia ini untuk sebuah purpose. Ada yang ngomong gitu loh ke gue kayak lo tuh lahir di sini untuk sebuah purpose, dan kayak
ngeribetin hal seperti ini hanya akan bikin lu lebih lambat mencapai purpose lo gitu. Jadi disitulah gue kayak mengenal kayak, oh oke, menjadi ibu itu satu piece dari ribuan piece yang membuat identitas gue gitu. Gue mungkin hari ini kemarin gue on forte gitu ya sebagai seorang ibu, hari ini gue agak turun 20 detik gitu. lagi. Iya gitulah. Jadi kayak the only judge to yourself is you gitu. Gitu sih, selama lo nggak nyelakain anak lo ya Bu, selama lo nggak nyelakain anak lo, itu huge disclaimer gitu. Iya. Oke, thank you so much.